Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang kronologi. Kronologi secara bahasa diambil dari dua kata, yaitu kata pon dan logos. Nah, pon ini mempunyai arti yaitu bunyi, sedangkan logos mempunyai arti cara bahasa ilmu. Di cara bahasa, kronologi yaitu ilmu yang membahas tentang bunyi. Sedangkan cara istilah yaitu ilmu yang mengamati fenomena-fenomena bunyi menurut fungsinya sebagai bahasa. Kronologi itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama fonetik, yang kedua fonemik. Apa itu fonetik? Fonetik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi diproduksi tanpa menghiraukan persoalan makna. Sedangkan fonemik ini sebaliknya, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dapat membedakan makna. Nah, yang pertama kita bahas tentang bagian yang pertama yaitu fonetik. Fonetik dibagi menjadi tiga, yaitu artikulatoris, akustik, dan auditoris. Nah, fonetik artikulatoris yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap, seperti halnya mulut, lidah, tenggorokan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu akustik. Akustik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisik bunyi bahasa seperti frekuensi, durasi, dan identitas. Nah, yang ketiga yaitu auditoris. Auditoris yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa diterima dan diproses oleh pendengar manusia. Ini untuk fonetik. Nah, untuk yang fonemik, fonemik adalah latihan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dapat membedakan makna. Fonemik tersendiri dibagi menjadi dua, yang pertama segmental, yang kedua suprasegmental. Untuk penjelasan yang segmental, yaitu kronologi segmental adalah studi tentang bunyi bahasa yang dapat dianalisis sebagai unit-unit yang terpisah seperti fonem dan alofon. Segmental ini seperti huruf vokal atau pausam. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia yaitu a, i, u, e, o. Tapi dalam bahasa Arab itu alif, wawu, ya, dan harokatnya. Itu kronologi segmental. Sedangkan yang kedua yaitu suprasegmental. Kronologi suprasegmental adalah studi tentang aspek-aspek bunyi bahasa yang tidak dapat dianalisis sebagai unit-unit yang terpisah, seperti intonasi, tekanan, dan ritme. Nah, ketika seseorang berbicara, contohnya ada kata orang bilang makan. Makan ini bisa ketika seseorang mendengar dengan nada yang gampangannya tegas, maka seseorang ini akan memahami bahwa dia perintah untuk melakukan makan. Contohnya seperti makan. Nah, ini seseorang yang mendengar akan memahami bahwa dia disuruh makan. Tapi berbeda ketika kata makan ini diucapkan dengan kata makan. Nah, ini seorang pendengar ini mungkin bisa mengartikan bahwa pelafatan tadi itu
untuk menawarkan suatu makanan. Makan beda dengan kata yang pertama yaitu makan. Ini untuk prasebentar. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.